Halo, kali ini kita belajar tentang partikel penyusun atom. Atom, molekul, dan ion. Ada atom, ada molekul, dan ion kali ini yang kita bahas. Maka kita akan pelajari partikel dasar penyusun atom, nomor atom dan nomor massa, isotop, isobar, isoton, isoelektron, dan penamaan senyawa yang sederhana. Nah, penyusun atom adalah elektron, proton, neutron. Proton dan neutron itu ada di dalam inti atom. Sedangkan elektron mengelilingi inti atom di kulit-kulitnya. Nah, lambang dari atom itu X, A, Z. X-nya adalah lambang atom tertentu, misalnya Na, O, dan seterusnya. Kemudian A ini adalah nomor massa, Z-nya adalah nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton, juga jumlah elektron. Sedangkan neutron itu selisih dari nomor massa dan nomor atom. Contohnya misalnya ini C136. Maka di dalam C136 ini jumlah protonnya ada 6, jumlah elektronnya ada 6, dan jumlah neutronnya ada 7. 13 kurang 6. Atom, molekul, dan ion itu apa? Atom itu unsur, sama dengan unsur. Maka Na, O, H, Cl yang sendirian-sendirian itu adalah atom. Kalau molekul itu terdiri dari 2 atau lebih atom. Dia bisa juga dinamakan senyawa. Tetapi kalau dia dalam atom dan molekul, dia molekul. Begitu. Nah, kalau ion adalah atom yang bermuatan. Na+, Mg2+, O2-, S2-, Cl, S2-, Cl-, dan seterusnya. Nanti kenapa dia plus, kenapa 2 plus, kita akan pelajari ketika kita mempelajari konfigurasi elektron. Ada molekul diatomik, H2, N2, O2. Molekul diatomik seperti ini dikatakan juga molekul unsur, karena unsurnya sama. Kalau seperti ini, molekul NH3, H2O, ini molekul senyawa. Karena dia molekul yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda. Gitu. Jadi, kalau ion, itu misalnya Na. Na ini punya 10, nomor atomnya 11. Maka dia punya 11 elektron. Dia akan menjadi plus karena dia harus melepaskan 1 elektronnya. Cl menjadi min karena dia menangkap 1 elektron. Nanti akan lebih jelas ketika kita sudah pelajari nomor atom itu disebar dalam konfigurasinya. Nah, sekarang ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Isotop adalah atom-atom sejenis yang jumlah protonnya sama. Misalnya C12-6, C13-6, dan C14-6. Sama-sama C, tetapi protonnya sama-sama 6. Ini isotop. Kalau isoton, unsur berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama, seperti Na2311 dan Mg2412. Itu unsurnya berbeda, tapi jumlah neutron dia sama. Kalau isobar, unsur berbeda, nomor massanya sama. Kalau isoelektron, unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda, tetapi muatannya, jumlah elektronnya sama. Seperti misalnya F9-1. Karena min 1 itu dia menangkap 1, maka elektron dia 10. O 2 min, karena 2 min itu menangkap 2, maka 8 tambah 2, 10. F9 min dan O2 min nomor atom 8 itu sama-sama punya elektron 10.
Demikian juga dengan N3- nomor atomnya 7 dan O2- nomor atomnya 8 itu sama-sama punya elektron 10. Itulah yang disebut dengan isoelektron. Maka ada isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Gitu. Kemudian ini contoh-contoh senyawa. Kita ke nama ya, nama senyawa yang sederhana. Kalau senyawa itu terdiri dari logam dan non-logam, kita lihat logamnya A atau logam transisi atau logam B. Kalau dia logam A, maka dia tidak harus diberi tanda Romawi seperti ini. Karena semua A dia hanya punya muatan jenisnya jenisnya 1. Plus 1 ya plus 1, plus 2 plus 2 semua dan seterusnya. Maka ketika Na plus nanti dia misalnya ketemu dengan Cl- menjadi NaCl, namanya natrium klorida. Tetapi berbeda dengan MnO dan Mn2O3 dan MnO2. Sama-sama Mn, tetapi ini mangan 2. Kenapa mangan 2? Karena di sini Mn-nya muatannya plus 2. Kenapa ini mangan 3? Karena O itu min 2 kali 3 min 6, supaya plus 6 Mn ini muatannya plus 3, maka mangan 3. Di sini mangan 4. Seperti itu. Kenapa? Karena Mn ini bukan dari golongan logam utama, bukan logam A. Mereka logam B atau logam transisi. Maka dari logam transisi apapun, dia harus diberi tanda muatannya ini. Romawi ini sebagai muatan dia. Begitu? Kalau logam A, dia tanpa diberi tanda. Akan saya tambahkan dengan yang non-logam. Seperti ini, CO, non-logam. Dia tidak dengan angka Romawi, tetapi dengan indeks. Indeks 1 di depan tidak disebut. Misalnya ini CO, karbon monoksida. CO2, karbon dioksida. SO3, belerang dioksida. Ini non-logam. Jadi kalau non-logam diberikan indeks. Indeks 1 di depan tidak indeks 1 yang unsur pertama tidak disebutkan. Tetapi kalau unsur pertama indeksnya 2 seperti N2O4 ya di nitrogen tetraoksida. 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Begitu? Tetapi ada unsur-unsur lain seperti CH4, bukan karbon tetrahidrida, bukan. Tetapi dia metana, karena ini masuk dalam golongan kelompok hidrokarbon. Nah, kalau asam dan basa, seperti yang di video sebelumnya, asam ada yang punya H+, basa yang punya OH-. Kalau asam, ini HCl, ini asam klorida. Hidrogen klorida ini dalam tata nama asamnya asam klorida. Begitu? Jadi tata nama senyawa itu ada, kita harus melihatnya dia terdiri dari logam non-logam atau non-logam. Kalau dia logam non-logam, lihat logamnya. Logam A atau logam B. Kalau dia logam A, tidak perlu diberi tanda. Angka Romawi tidak perlu sebagai penanda muatannya, tidak perlu. Tetapi kalau logam B, harus diberi tanda sebagai muatan dia di dalam senyawa itu berapa. Kalau dia non-logam, dia menggunakan indeksnya. Indeks unsur pertama 1 tidak perlu disebutkan. Tetapi kalau indeks unsur pertama lebih dari 1 tetap disebutkan. Indeks, nama unsurnya, indeks, nama unsurnya, akhiran ida. Begitu untuk video kedua ini tentang isotop, isobar, isoton, isoelektron, kemudian apa itu ion, apa itu atom, apa itu molekul, kemudian bagaimana lambang unsur itu punya nomor atom dan punya nomor massa, bagaimana menentukan proton, elektron, dan neutron. Demikian, semoga video ini membantu.